Baik, kita kembali pada mata kuliah elektronika analog atau device elektronika. Dan kali ini kita akan membahas lebih detail tentang operational amplifier atau yang kita kenal sebagai op-amp. Nah, materinya kita akan membahas tentang op-amp ideal, lalu konfigurasi inverting dan konfigurasi non-inverting. Kemudian adalah difference amplifier, integrator dan diferensiator menggunakan amplifier, DC imperfection. DC imperfection kayaknya tidak akan kita bahas. Langsung masuk ke op-amp dengan sinyal besar. Oke. Jadi op-amp banyak digunakan dalam dunia elektronika, khususnya dalam bidang komputasi dan instrumentasi. Op-amp terdiri dari puluhan transistor, resistor, dan sebuah kapasitor yang terhubung dalam rangkaian yang kompleks. Pada bab ini, op-amp akan dianggap sebagai eh, pada bab ini op-amp akan dianggap sebagai blok rangkaian dan penggunaannya dalam rangkaian. Nah, ini op-amp ideal. Jadi op-amp ideal ini eh, kita akan menggunakannya dia sebagai blok diagram yang bentuknya seperti ini. Dia memiliki sebenarnya yang digunakan adalah tiga kaki ya, tiga kaki ini. Jadi sebenarnya total ada 5, tapi 2 digunakan sebagai satu daya DC di sini. Nah, dan ini 2 input, yaitu ada input ke kaki negatif dan ke kaki positif. Dan di sini 3 adalah kaki ketiga adalah keluarannya. Di op-amp memiliki 3 terminal, 2 terminal masukan dan 1 terminal keluaran, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, dan membutuhkan 2 buah masukan DC. Nah, op-amp didesain untuk membedakan nilai antara tegangan sinyal masukan di kedua terminalnya, yaitu V2 min V1. Tegangan keluaran op-amp adalah V3, itu sama dengan A, ini adalah penguatan dari op-ampnya, dikali V2 min V1. Jadi sebenarnya itu ya, ini dia melihat perbedaan antara tegangan masukan di kedua kakinya. Ini yang negatif ini biasanya disebut sebagai kaki inverting dan yang positif disebut sebagai kaki non-inverting. Nah, op-amp ideal tidak memiliki masukan arus pada kedua terminal masukan. Jadi walaupun kita pasangkan tegangan, sebenarnya pada kaki masukannya ini ke sini itu tidak menerima arus, atau arusnya pada kedua kaki ini akan nol. Ya. Dengan kata lain, impedansi input op-amp ideal adalah tak hingga. Jadi kalau arusnya tidak ada, berarti eh, tegangan inputnya itu sangat besar atau tak hingga, seperti itu. Tegangan keluaran op-amp ideal terhadap ground selalu V3 sama dengan A V2 min V1. Jadi ini adalah definisi dari ini ya, keluarannya. Dan A itu adalah penguatan op-ampnya. Dan ini tidak bergantung pada arus yang keluar dari terminal 3. Jadi kita hanya melihat dari tegangannya gitu ya. Terminal 3 ke beban. Jadi nanti terminal 3 itu dihubungkan ke beban dan tidak bergantung pada arus ini. Maka impedansi keluaran op-amp itu adalah nol atau sangat kecil. Seperti itu impedansi keluarannya. Op-amp bekerja pada perbedaan kedua masukan terminalnya. Jika V1 sama dengan V2, nah jadi karena kita melihat perbedaan antara tegangan dari kaki kedua, dari kaki non inverting dan kaki inverting, V2 minus V1, maka kalau V1-nya sama dengan V2, maka keluaran akan menjadi nol karena tidak ada perbedaan. Hal ini disebut sebagai common mode rejection, dan gain common mode adalah besarnya nol. Ya karena nol kan nilainya gitu, keluarannya adalah nol. Nah, op-amp disebut juga sebagai amplifier perbedaan masukan, ya karena melihat V2 dan V1-nya ya, tadi perbedaan antara pada kaki 1 dan kaki 2 dengan satu terminal keluaran, ini outputnya. Nah, jadi ini input masukan dari kaki inverting dan I-nya adalah 0, dan ini
non inverting. Jadi kalau kita gunakan sebagai seperti ini, maka keluarannya adalah V3 sama dengan A dikalikan V2 min V1. Jadi yang pada bab sebelumnya di sini ada resistansi gitu ya. Nah, di sini resistansinya itu dianggap sangat besar gitu, sehingga karena sangat besar ini seolah-olah adalah beban terbuka, open circuit, dan tidak ada arus yang mengalir. Nah, seperti itu. A disebut sebagai gain diferensial atau open loop gain. Idealnya nilai A sangat besar atau tak hingga. Jadi A-nya ini nilainya sangat besar, gitu ya. Dan op-amp ideal ideal memiliki bandwidth tak hingga. Idealnya dia bandwidthnya tak hingga, tapi tentu ini tidak bisa dicapai gitu ya. Oke. Nah, perbedaan sinyal dan sinyal common mode. Jadi perbedaan sinyal dihitung dengan VID sama dengan V2 min V1. Nah, sedangkan common mode adalah rata-rata penjumlahan sinyal masukan. Jadi tegangan input common mode itu sama dengan setengah dikalikan V2 plus V1. Ini adalah rata-rata penjumlahan input untuk common mode nih ya, atau kita bisa menulisnya sebagai V1 sama dengan VICM, input common mode dikurangi VID dibagi 2 yang ini, dan V2-nya common mode ditambah VID dibagi 2. Nah, nanti kita akan lihat, nah ini adalah misalnya V1 dan ini V2, maka ini adalah tegangan common mode, itu kita bisa melihatnya sebagai bentuk seperti ini. Nah, jadi untuk V1 dan V2. Nah, biasanya digunakan bentuknya seperti ini untuk common mode ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan di sini adalah VID per 2 dan di sini pun adalah VID per 2. Seperti itu. Nah, untuk konfigurasi inverting, jadi op-amp nanti digunakannya itu tidak langsung dimasukkan sumber ke kaki inverting ataupun kaki non invertingnya, tapi kita gunakan untuk ada apa namanya, kita tambahkan resistansi pada masukan untuk konfigurasi non inverting pada masukan kaki 1, dan juga di sini ada resistansi antara kaki 1 dan kaki 3 ini, sehingga akan menjadi loop ya. Dan ini disebutnya nanti adalah loop tertutup gitu. Op-amp tidak digunakan sendirian, tetapi dihubungkan ke komponen pasif pada rangkaian umpan balik. Terdapat 2 konfigurasi rangkaian dasar yang menggunakan op-amp dan 2 buah resistor. Konfigurasi inverting, yaitu gambar yang ini adalah konfigurasi inverting. Dan konfigurasi non-inverting nanti kita akan lihat. Jadi untuk konfigurasi inverting, sumbernya itu dipasangkan ke kaki inverting negatif yang ini. Nah, jadi untuk yang konfigurasi non-inverting, sumbernya ada di kaki non-inverting. Dan resistornya itu selalu ada di sini. R1 itu selalu terhubung ke kaki inverting, dan R2 ini menjadi loop atau umpan balik dari kaki ketiga ke kaki 1. Resistor R2 dihubungkan dari terminal keluaran, terminal 3 ke terminal masukan negatif atau inverting, terminal 1. Dikatakan R2 dipasang sebagai umpan balik negatif. Keluaran adalah terminal 3 dengan arus 0 karena impedansi di sana adalah 0. Maka FO tidak akan terpengaruh oleh arus. Jadi di sini nanti arusnya itu kita tahu bahwa di sini tidak ada arus ya, tidak akan masuk arus, sehingga arusnya dari tegangan ini semua akan mengalir ke sini. Gitu. Nah, ini jadi untuk gain loop tertutup, dan ini menjadi lebih sederhana, gainnya adalah V output dibagi dengan VI yang ini. Nah, karena arusnya ada mengalir ke sini semua, maka oke, lanjut dulu sini. Jika op-amp ideal, maka gainnya itu menjadi sangat besar atau tidak hingga. Sebenarnya
dikatakan apa namanya lebih tepatnya kita lebih sulit untuk mengatur keluaran dari op-amp kalau kita menggunakan langsung op-amp tersebut sebagai penguatan tanpa konfigurasi non-inverting ataupun inverting. Misal keluaran pada terminal 3 memiliki nilai terbatas gitu ya. Maka tegangan masukan op-amp di kedua terminal memiliki perbedaan yang sangat kecil dan idealnya adalah 0. V2 min V1 sama dengan VO per A ini sama dengan 0. Jadi karena tegang apa namanya ininya penguatannya itu menjadi tahingga atau V1 sama dengan V2. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tegangan V1 yang di sini itu akan sama dengan tegangan V2 yang di sini. 1 dan ini V2. Nah, seperti itu. Jadi, karena V2 ini menyambung ke ground, maka V1 pun nilainya akan sama dengan tegangan ground, yaitu 0. Referensi 0. Seperti itu. Lihat bahwa terminal masukan 2 terhubung ke ground. V2 sama dengan 0 dan V1 sama dengan 0. Ini tidak berarti terminal 1 dan 2 terhubung. Jadi terminal 1 dan 2-nya tidak terhubung. Tapi karena sifat dari op-amp ideal ini dengan penguatan yang sangat besar, ya, dan perbedaan kecil antara V2 dan V1-nya itu menjadi kecil, gitu ya, maka V1 akan sama dengan V2. Nah, besarnya arus I1 yang melewati R1, nah kita bisa jadi besarnya arus ini kita bisa menghitung karena di sini adalah 0, berarti adalah I1 sama dengan VI, V input dikurangi 0 dibagi dengan R1. Nah, ini ya VI dibagi dengan R1. Nah, ingat bahwa op-amp ideal tidak memiliki masukan arus karena impedansi input tahingga di dalam sini itu besarnya tahingga sehingga arus di sini adalah 0. Dan I1 ini semuanya akan mengalir ke atas. Ya, ke umpan balik. Sehingga I2 ini akan sama dengan I1, yaitu besarnya adalah VI per R1. V input dikalikan dibagi R1. Maka I1 akan melewati L2 menuju impedansi yang rendah di terminal 3. Sehingga VO di sini, V0 di sini, VO ya. Tegangan output ini besarnya adalah V input, ini adalah V input, dikurangi bentar. Ya, di sini ya. V input dikurangi I1 dikalikan R2 ini tegangan di sini. Ini bukan VI ya. Sorry, ini bukan VI tapi V. Ini VI ya. Ini V. Nanti VI ketukar sama sumber ya. Ini kayaknya mending V1 ya. Tegangan di terminal 1. Nah, yang ini itu besarnya adalah 0. Sehingga 0 dikurangi VI per R1 dikalikan R2. Nah, ini adalah atau sama dengan ya minus R2 per R1 dikalikan V1. Maka VO dibagi VI, tegangan keluaran dibagi tegangan input atau gain-nya, itu adalah minus R2 per R1. Ya, jadi gain-nya keluaran ini kita bisa mengaturnya hanya dengan menggunakan R2 dibagi dengan R1, yaitu ini yang disebut sebagai gain closed loop atau loop tertutup. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa lebih mudah mengatur gain untuk keluarannya. Nah, tanda minus pada bagian closed loop menandakan inversi sinyal, sehingga konfigurasi ini disebut sebagai konfigurasi inversi atau inverting configuration. Perhatikan bahwa gain closed loop jauh lebih kecil dibandingkan dengan gain open loop. Namun, gain closed loop hanya mempertimbangkan perbandingan nilai antara R1 dan R2 sehingga lebih mudah dikendalikan atau diprediksi gitu. Jadi kalau kita menggunakannya langsung tanpa menggunakan konfigurasi ini, maka kita akan lebih sulit untuk
mengendalikan penguatan dari op-amp tersebut karena op-amp memiliki dalam hal ini penguatannya itu sangat besar seperti itu. Jadi dengan menggunakan konfigurasi ini kita bisa lebih mengatur penguatan dari op-amp hanya dengan menentukan nilai resistansi kedua R2 dan resistansi R1 seperti itu. Nah, efek dari gain open loop yang terbatas. Jika kita asumsikan bahwa gain open loop A itu terbatas, jadi kalau misalnya yang open loop itu berarti hanya si amplifiernya saja, tidak menggunakan konfigurasi loop tadi, maka tegangan antara terminal masukan besarnya adalah V0 per A, karena dia memiliki gain yang terbatas. Jadi terminal masukannya adalah VO per A dan arus I yang melewati R1 menjadi besarnya I1 sama dengan VI min V0 per A dibagi dengan R1 karena dia memiliki tegangan gini ya, tegangan yang terbatas sehingga yang di titik ini itu tidak menjadi nol, di sini. Nah, tapi menjadi VO per A seperti itu. Sehingga I1 menjadi VI ditambah VO per A dibagi dengan R1. Seperti itu. Ya. Jadi di sini I1-nya itu menjadi lebih tinggi sedikit ya. Lebih tinggi. Kalau A-nya terbatas. Nah, ini ya. I2-nya tetap menjadi I1 ya, karena mengalirnya semua ke sini. Nah, seperti itu. Nah, arus seluruhnya akan mengalir ke R2 karena impedansi masukan op-amp tak hingga. Maka besarnya tegangan keluaran menjadi VO sama dengan min VO per A karena di sini tidak nol ya. Nah, min I1 L2 sama dengan seperti ini. Min VO per A, min VI plus VO per A per R1 L2. Seperti itu. Jadi gain closed loop G-nya adalah untuk VO per VI adalah min R2 per R1. Nah, kita bisa melihat ini adalah gain untuk close tertutup kan. Gain close tertutup min R2 per R1, tapi di sini ada kita menggunakan pembaginya 1 plus R2 per R1 dibagi dengan A. Yang artinya bahwa nilainya kalau A itu terbatas, penguatannya itu menjadi lebih rendah. Seperti itu. Nah, perhatikan jika A menuju tak hingga, yang artinya yang di sini akan menjadi 0, maka G akan mencapai nilai ideal min R2 per R1. Maka untuk menghindari kebergantungan gain closed loop, G gitu ya, terhadap gain open loop, A harus dibuat bahwa gain A-nya itu jauh lebih besar dibandingkan 1 plus R2 per R1. Seperti itu. Nah, jadi kita pilih nilai R2 per R1 yang tidak terlalu besar gitu sehingga tidak persamaan ini bisa dipenuhi untuk mendapatkan gain yang dianggap relatif besar seperti itu. Nah, ini untuk resistansi masukan dan keluaran. Misal op-amp ideal dengan gain open loop tak hingga. Jadi kita di sininya 0 gitu ya karena gain open loop-nya tak hingga. Resistansi masukan amplifier inverting closed loop sebanding dengan R1. R1 RI sama dengan VI per I1 yang ini ya. VI per I1, VI per I1 yang ini atau VI per R1 itu sama dengan R1 yang ini ya. Nah, jadi itu adalah untuk closed loop. Ini adalah resistansi masukan amplifiernya akan menjadi R1. Nah, ingat kembali bahwa amplifier diharapkan memiliki resistansi masukan yang relatif besar dibandingkan resistansi sumber. Pada kasus konfigurasi op-amp inverting, maka RI-nya itu akan sama dengan RI yang di sini gitu ya, itu sama dengan R1 yang di sini. Namun jika dibutuhkan gain R2 per R1 yang tinggi, maka R2 haruslah sangat besar. Dengan kata lain, konfigurasi inverting terbatas pada resistansi masukan yang rendah.
Jadi tadi kita bisa apa namanya? Tadi kita bisa tahu bahwa penguatan adalah minus R2 per R1. Nah, dan kalau misalnya karena ini dihubungkan langsung dengan sumber, maka kadang kita akan mendapatkan resistansi sumber gitu ya, yang tidak diinginkan seperti itu. Eh, dan lalu resistansi sumber ini ya. Nah, sehingga kita menginginkan R1 ini itu nilainya adalah tinggi atau besar. Dan kalau kita menginginkan gain yang besar, maka R2 pun harus dibuat lebih tinggi lagi dibandingkan R1-nya. Nah, dan kalau misalnya R2 dan R1 itu sangat besar, nilai ini itu bisa saja tidak terpenuhi gitu. Yang mengakibatkan penguatannya itu menjadi berkurang akibat ada pembagi nilai yang ini. Atau nilai A yang kita tidak bisa menganggapnya dia menjadi sangat besar lagi. Seperti itu. Nah, itu adalah kelemahannya. Sehingga kita hanya membatasi untuk konfigurasi inverting ini hanya pada resistansi masukan yang rendah. Keluaran konfigurasi inverting adalah terminal keluaran, yaitu sumber tegangan ideal A dikalikan V2 min V1. Maka resistansi keluaran amplifier closed loop adalah 0. Nah, untuk beban sebenarnya tidak terlalu masalah, tapi untuk bagian input itu yang akan menjadi masalah. Nah, cara untuk mengatasi keterbatasan rendahnya impedansi masukan pada konfigurasi inverting, kita bisa lihat di sini bahwa I1 itu besarnya seperti ini, I2, dan nah ini ya. Jadi kita tambahkan suatu resistansi lagi di sini setelah R2. Nah, dibuat seperti ini. Ada R3 yang dipasangkan ke ground dan R4 di sini. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa I1 sama dengan VI min V1 di sini masih sama ya, per R1, dan V1-nya ini sama dengan adalah 0, sehingga nilainya adalah I2. Nah, di sini Vx yang ini, tegangan X yang di sini adalah V1, tegangan ini dikurangi I2 R2. Karena I1 ini akan sama dengan I2, maka kita dapatkan bahwa tegangan di titik X ini atau Vx itu besarnya adalah min R2 per R1 VI. Ini adalah tegangan inputnya. Nah, okay. Dan I3 adalah yang mengalir di resistor 3, besarnya adalah 0 min Vx per R3 atau besarnya adalah yang ini. Nah, I4 menjadi I2 plus I3 sama dengan VI per R1 ditambah I4 ya, ini tinggal I2 ditambah I3. Besarnya adalah yang ini. VI per R1 ditambah R2 per R1 R3 dikalikan VI. Sehingga VO atau tegangan outputnya menjadi Vx dikurangi I4 R4. Tegangan Vx dikurangi tegangan pada resistansi 4. Nah, ini seperti ini. Atau VO per VI-nya kita bisa nilainya adalah tinggal VI-nya dipindahkan ya. Menjadi seperti ini. Atau kita bisa sedikit diubah urutannya menjadi seperti ini. L2 per R1. 1 ditambah L4 per L2 ditambah L4 per R3. Untuk bagian depannya ini sama seperti konfigurasi non-everting, namun dikalikan dengan suatu pengali yang nilainya itu sangat berpengaruh oleh besarnya nilai resistansi 4 dan perbandingannya dengan resistansi 2 dan resistansi 3. Jadi di sini bisa kita lihat apa kita bisa membuat R2 itu sama dengan R1 dan penguatannya ditentukan oleh nilai dari resistansi 4 ini. 1 plus resistansi 4 per R2 ditambah R4 per R3. Seperti itu. Nah, ini untuk menghindari eh, apa namanya bahwa A-nya ini menjadi terbatas gitu. Nah, dan nilai R2-nya tidak menjadi terlalu tinggi ya, gitu ya. Nah, ini.
Nah, contohnya. Contoh soal, tentukan nilai dari V1, I1, V0, VO, IL, dan IO pada rangkaian di bawah ini. Hitung pula gain tegangan VO per VI, gain arus IL per I1, dan gain daya PO per PI. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi ini kita bisa melihat bahwa I1 akan mengalir ke sini sama dengan I2. Lalu di sini, detik ini, eh, apa namanya, IL ini adalah arus pada beban. Jadi bebannya adalah 1 kilo. Dan arus pada beban ini ternyata nilainya akan berbeda dengan I2. Dan di sini adalah ada arus yang arus dari amplifier. Nah, jadi kita lihat V1-nya itu sama dengan 0 karena kita anggap ini mas ideal ya, amplifiernya sangat tinggi. Dan I1 besarnya adalah 1 volt dibagi dengan 1 kilo ohm, yaitu 1 miliampere, dan ini akan sama dengan I2. Maka tegangan output adalah I2 yang ini dikalikan 10 kilo ohm, yaitu adalah sama dengan 10 volt. Ini harusnya minus ya, untuk VO-nya ya. Nah, oke. Minus, kita buat minus, minus, oke, minus 10 volt untuk VO-nya. Nah, sehingga arus yang mengalir pada beban adalah VO dibagi dengan 1 kilo ohm. Ini sama dengan 10 volt, karena ini adalah minus, ini adalah 10 miliampere. Seperti itu. Jadi karena ini adalah minus, jadi dan ini berarti nilainya adalah IL-nya adalah minus juga, artinya harusnya dia mengalir ke atas gitu. Jadi I2 ini ke sini, yang ini mengalir ke sini. Nah, karena nilainya adalah 10 miliampere gitu. Nah, berikutnya sehingga IO itu adalah arus yang keluar dari kaki 3 terminal 3 op amp adalah IL dikurangi I2 sama dengan 10 minus 1 sama dengan 9 miliampere. Nah, ini jadi ininya 10 miliampere, I1-nya adalah 1 miliampere, sehingga di sini adalah 9 miliampere. Dan kalau kita lihat berarti ini 10, ini 1, berarti ini 9. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Bentar. 19. Ini berarti, bentar. V0-nya minus 10. Berarti minus 10, 0 arusnya ke sini. Ini arusnya ke sini, berarti ini masuk ya. Masuk ke sini. Dan minus, berarti ini buka 1 ditambah 10, berarti minus 11 ya. Ini minus, minus 10, minus 1, berarti minus 11 miliampere. Nah, seperti itu gambaran. Nah, jadi gain tegangan adalah VO per VI, yaitu adalah 10 volt per 1 volt, yaitu sama dengan 10. Gain arusnya adalah gain arus kita lihatnya pada beban, yaitu IL 10 miliampere per 1 miliampere, ini sama dengan 10 juga. Gain dayanya ini besarnya adalah 100 kalinya gitu. Nah, ya nanti tinggal kita dB kan, berarti 20 kali log 10 adalah 20 dB. Ini pun sama 20 dB. Ini berarti 10 dikali log 100 itu sama dengan, sama ya,
10 pangkat 2 berarti 20 dB. Seperti itu. Nah, salah satu aplikasi penting dari op-amp untuk konfigurasi non-inverting adalah yang namanya weighted summer, penjumlahan berbobot. Ya, jadi ini salah satu juga bisa digunakan untuk demultiplexer ya, pada uh, demultiplexer untuk apa namanya, untuk digital to analog conversion seperti ini. Nah, jadi di sini V1 terhubung dengan R1, V2 terhubung dengan R2, V sampai ke kaki ke N gitu ya, Vn terhubung dengan Rn. Jadi tergantung dari berapa banyak masukannya. Dan ini terhubung dengan kaki kaki inverting, dan ini adalah RF-nya. Nah, maksudnya dari berbobot ini, setiap tegangan ini akan dibobot gitu ya. Jadi dikalikan dengan suatu nilai tertentu tergantung dari R1, R2 dan sampai Rn gitu ya. Dan ini adalah referensinya gitu. Dan ini adalah jadi penguatan untuk masing-masing masukan tegangan itu adalah RF per R ke N ya, dikalikan dengan Vn. Sehingga setiap tegangan ini dikalikan dengan penguatan yang berbeda-beda gitu, tergantung dari R1, R2 sampai Rn ya. Lihat bahwa tegangan keluaran adalah penjumlahan setiap tegangan masukan yang diberi bobot R1, R2 sampai Rn. Jadi ini bisa juga digunakan untuk demultiplexer pada apa namanya digital to analog conversion, karena kita bisa memberikan bobot untuk setiap bit dari bit least significant bit yang paling kanan sampai ke most significant bit dengan bobot yang berbeda-beda seperti itu. Oke, ini untuk berbeda tanda, kalau ini kan semuanya sama ya, nanti hasilnya negatif semua. Nah, untuk penjumlahan berbeda tanda, jadi ini bisa digunakan untuk sebagai penjumlahan, maka kita bisa menggunakan dua stage. Yang satu yang ini sama-sama dipasangkan di kaki kaki inverting, dan yang satu akan berubah tanda untuk yang karena dibalik dua kali ya, di loop dua kali, sehingga yang pertama ini akan menjadi nilai positif ya, sedangkan yang kedua ini stage yang kedua ini akan menjadi nilai negatifnya. Nah, ini untuk yang berbeda tanda. Cuma yang harus diperhatikan bahwa bobotnya untuk di stage pertama itu dipengaruhi juga dengan nilai resistansi di sini. Itu RC per RB yang ini. Nah, ini sangat dipengaruhi dari RC per RB. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soal 2. Rancang sebuah rangkaian penjumlahan berbobot dari op-amp yang memiliki dua buah input V1 dan V2 yang menghasilkan tegangan keluaran V0, VO sama dengan min V1 ditambah 5 V2. Tentukan nilai R1, R2, dan RF sehingga untuk tegangan keluaran maksimum 10 volt dan arus pada resistor umpan balik tidak melebihi 1 miliampere. Jadi arus pada resistor ini umumnya kalau kita melihat datasheet dari suatu op-amp gitu ya, dari IC op-amp, maka dia memiliki batasan bahwa tegangan yang masuk ke op-amp gitu ya di sini eh, itu tidak melebihi suatu nilai tertentu gitu ya arusnya. Nah, itu dan tegangan maksimumnya juga, karena kita sudah lihat di bab sebelumnya bahwa itu akan terpotong. Nah, di situ pun dia harus dibatasi gitu. Tidak boleh melebihi sebaiknya tidak melebihi dari tegangan tertentu, atau kalau tidak nanti akan terpotong. Nah, oke. Nah, maka uh, kita lihat tadi VO-nya adalah min V1 ditambah 5 V2, VO max-nya adalah 10 volt, dan IO max-nya adalah 1 miliampere. Kita perlu menentukan R1, R2, dan RF-nya. Nah, untuk VO, ini sama dengan min RF per R1 V1 ditambah RF per R2 V2 dari rumus yang ini. Nah, sehingga kita bisa apa namanya, sehingga kita bisa melihat bahwa RF per R1 ini sama dengan 1, kita samakan dengan yang ini, dan
RF per R2 adalah 5. Dan I ini sama dengan IO. Jadi karena I yang melewati sini, ini sepenuhnya akan masuk ke sini semua. Seperti itu. Sehingga VO max itu akan sama dengan VO max itu yang di sini, VO max-nya itu akan sama dengan besarnya adalah 0 dikurangi IO max dikalikan dengan RF. Karena ini arusnya semua ya. Karena tegangan apa namanya 0 dikurangi tegangan di sini itu adalah tegangan VO. Yaitu min 10 volt sama dengan min 1 miliampere dikalikan RF. RF adalah 10 kilo ohm. Jadi supaya kita dapatkan dia minus 1 miliampere untuk tegangan maksimum, maka RF-nya itu adalah 10 kilo ohm. Nah, R1 berarti sama dengan RF 10 kilo ohm dan R2-nya adalah RF dibagi 5 adalah 2 kilo ohm. Seperti itu. Nah, itu untuk konfigurasi inverting. Nah, berikutnya kita akan masuk pada konfigurasi non-inverting. Jadi pada konfigurasi non-inverting untuk gain closed loop dia memiliki konfigurasi yang mirip. Bedanya adalah bahwa kaki invertingnya ini dihubungkan ke ground dan kaki non-inverting dihubungkan pada sumber tegangan tanpa ada resistor sini. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa nanti V0 per VI-nya itu akan menjadi, jadi di sini apa namanya tegangan ini VID di sini perbedaannya adalah 0 sehingga di titik ini itu besarnya tegangan sama dengan tegangan di sini. Nah, seperti itu. Dan sehingga arusnya itu dia akan mengalir dari kaki 2 ini ke ground. Besarnya adalah VI per RI. Karena di sini arusnya adalah 0, tidak ada arus yang mengalir di sini, maka arus ini mengalirnya dari sini. Nah, seperti itu. Seperti itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa besarnya arus ini itu sama dengan arus yang di sini, yaitu VI per RI. Dan V0 itu besarnya adalah VI dikurangi VI per RI dikalikan R2. Jadi V0, VO-nya, V output, ini akan sama dengan V input kebalik ya. VO berarti VI min ini ya jadi gini aja lah. V input sama dengan VO min tegangan di R2. Nah, berarti VO sama dengan VI ditambah VR2. Besarnya VR2, tegangan di R2 adalah ini arusnya dikalikan R2. Arusnya adalah VI per RI. Per R1 dikalikan R2. VI ini bisa kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi VO per VI. Sehingga VO per VI itu sama dengan 1 ditambah R2 per R1. Seperti itu. Karena arus yang masuk ke terminal masukan op-amp adalah 0, maka rangkaian bertindak sebagai pembagi tegangan dari tegangan keluaran ke tegangan masukan. PI sama dengan V0 kali R1 per R1 ditambah R2. Misal tegangan VI naik sehingga menyebabkan tegangan VID ikut turun ya, negatif ya. Hal ini akan menyebabkan tegangan VO itu bertambah akibat gain op-amp yang sangat besar.
Namun, sebagian peningkatan pada VO akan dikembalikan ke terminal masukan inverting melalui pembagi tegangan R1, R2. Akibatnya, VID akan naik dan kembali menjadi nol. Hal ini disebut degenerative feedback. Jadi, rangkaian itu perubahannya itu tidak secara instan ya. Jadi pada saat VI naik, di sini VI naik, V yang di sini itu tidak akan langsung naik gitu ya, karena dia tidak tersambung kan sebenarnya gitu. Nah, sehingga VID-nya itu nilainya menjadi turun tidak nol. Yang menyebabkan nanti tegangan V0-nya kalau VID-nya tidak nol, dia menjadi berubah juga gitu, ikut naik. Nah, tapi lama-kelamaan dia akan menyesuaikan kembali bahwa tegangan di sini akan sama dengan tegangan yang di kaki tegangan pada kaki inverting akan sama dengan tegangan pada kaki non inverting sehingga VID-nya akan kembali menjadi nol seperti itu. Nah, jadi kalau terjadi efek gain open loop yang terbatas seperti tadi, maka VO per VI-nya akan berubah menjadi seperti ini. 1 plus R2 per R1. Lagi-lagi ini adalah gain open loop untuk gain yang gain open loop saat terbatas gitu ya. Nah, di sini ada pembaginya. Nah, ada pembagi. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Gitu. Jadi dia nilainya akan menjadi lebih kecil ya. Nah, tergantung dari nilai A-nya. Perhatikan bahwa pembagi persamaan di atas sama dengan gain open loop pada konfigurasi inverting yang ini sama. Gitu ya. Hal ini terjadi karena keduanya menggunakan loop umpan balik yang sama. Jadi konfigurasinya sama, jadi bagian pembagi yang ininya itu bentuknya sama dengan yang non-inverting tadi. Nah, untuk mencapai keadaan ideal, maka gain open loop-nya ini harus lebih besar dibandingkan 1 plus R2 per R1. Jadi harus lebih besar dari gain-nya ya, gain yang dari loop tertutup. Hal ini serupa dengan konfigurasi inverting, hanya saja pada konfigurasi inverting sisi kanan sebanding dengan gain. Maka dapat dihitung kesalahan gain antara gain ideal dan tidak ideal. Sehingga ini adalah kesalahan gainnya 1 plus R2 per R1 dan ini adalah errornya, perubahannya akibat dari A dikalikan 100%. Ini adalah error gainnya. Misalkan jika op-amp dengan gain open loop 1000 digunakan untuk merancang non-inverting amplifier dengan gain 10, maka secara perhitungan gainnya berbeda sekitar 1% di bawah nilai sesungguhnya. Jadi ini perbedaan antara gain untuk open loop dengan gain non-inverting amplifier. Nah, untuk resistansi masukan dan keluaran, impedansi amplifier closed loop idealnya adalah tak hingga karena tidak ada arus yang mengalir pada terminal masukan positif. Yaitu selalu seperti itu. Keluaran amplifier non-inverting dilihat dari terminal keluaran dengan sumber tegangan ideal yang besarnya adalah A dikalikan V2 min V1. Maka resistansi keluaran konfigurasi non-inverting besarnya adalah 0. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh aplikasinya. Sifat non-inverting yang memiliki impedansi masukan besar dapat digunakan sebagai buffer amplifier untuk menghubungkan sumber dengan impedansi yang tinggi ke beban dengan impedansi yang rendah. Jadi ini digunakan sebagai buffer amplifier. Nah, caranya adalah sumber yang memiliki mungkin resistansi sumber yang sangat tinggi dihubungkan dengan ini ya. Nah, ini misalnya RS-nya sangat tinggi dihubungkan dengan kaki inverting. Non-inverting. Lalu pada kaki invertingnya di sini tidak perlu menggunakan resistansi, langsung dihubungkan ke kaki keluaran seperti ini. Nah, buffer amplifier tidak membutuhkan gain tegangan, hanya digunakan sebagai transformer impedansi atau amplifier daya. Dan sehingga di sini kita bisa memungkinkan memasang dengan beban yang resistansi bebannya itu jauh lebih rendah dibandingkan resistansi sumber tanpa kehilangan energi dari masukan.
gitu ya. Ya mungkin ada hilang sedikit, tapi tidak sebanyak kalau kita menyambungkan langsung antara sumber dengan beban. Maka dapat dibuat R2 sama dengan 0 dan R1 sama dengan tahingga. Ini tahingga yang artinya open circuit dan 0 adalah short circuit. Untuk mendapatkan gainnya adalah satu, yaitu unity gain amplifier. Amplifier dengan gain satu. Rangkaian ini disebut sebagai voltage follower. Ya sebenarnya nanti tegangan masukan itu tegangan keluaran itu akan mengikuti tegangan masukan ini. Itu misalnya. Nah, oke. Nah, oke. Ini beberapa contoh soal. Tentukan tegangan keluaran rangkaian berikut dengan teorema superposisi. Jadi teorema superposisi kalau misalnya kita punya eh, dua atau lebih tegangan, maka kita bisa menghitung eh, tegangan rangkaian gitu ya pada keadaan tegangan satu nyala dan tegangan lain yang dimatikan. Lalu dijumlahkan pada saat tegangan kedua menyala dan tegangan yang lainnya dimatikan dan seterusnya. Oke, kita sebentar. Jadi untuk superposisi, maka di sini kita bisa menghitung kasus pertama yaitu pada saat kita meng-on-kan tegangan satu dan meng-off-kan tegangan dua. Sehingga di sini untuk superposisi yang pertama, V1 on, berarti besarnya VO, sebut saja VO1 pada kasus pertama, itu akan sama dengan karena di sini tidak ada arus yang mengalir, itu artinya tidak masalah gitu ya. Jadi tegangan VI ini sama dengan tegangan VI di sini, VI yang ini. Dan tegangan ini akan sama dengan tegangan di sini. Sehingga kita bisa langsung menggunakan rumusnya VO, kita ingin tahunya tegangan keluaran ya, berarti V1 dikalikan 1 ditambah R2 per R1. Berarti VO1 sama dengan VI. R2-nya adalah 9 dibagi 1. 9 kilo dibagi 1 kilo adalah 9. Ditambah 1 adalah 10. Berarti ini adalah 10 VI. V1 ya, sorry. 10 V1. Berikutnya adalah V2 pada saat V2 yang di-on-kan. Artinya VO2 itu sama dengan sama V2 dikalikan 1 plus R2 per R1. Sehingga ini pun adalah besarnya adalah 10 V2. Ya, karena tidak ada yang berubah, sehingga total untuk superposisi, maka VO itu akan sama dengan VO1 ditambah VO2. Itu sama dengan 10 V1 ditambah V2. Nah, seperti itu jawabannya. Oke. Baik, untuk sepertinya bisa saya cukupkan materinya untuk sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi untuk berikutnya.